pendidikan yang ada di Indonesia. Metodenya ada Pak. Langsung itu. Terlalu banyak. Baik. Keliru lagi. Kalau benar ya. Data Bapak salah. Data Prabowo. Itu pun salah. Itu benar. Iya. Silakan lanjut. Metode penelitian. Metode dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dan deskriptif untuk menyelidiki fenomena pendidikan Islam, daya dan peran Baitul Mal. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran, menganalisis, dan menginterpretasi fenomena tanpa manipulasi variabel. Data dikumpulkan melalui interaksi dengan sumber manusia dan analisis dilakukan untuk mengklarifikasi peran Baitul Mal dalam pembiayaan pendidikan daya, menggambarkan makna esensial dan memaparkan pesan-pesan terkait. Yang kedua, sumber penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis buku-buku, terutama kitab hadis dan kitab-kitab pendukung, dan wawancara dengan narasumber untuk mengeksplorasi peran Baitul Mal dalam pembiayaan pendidikan daya di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subul Salam. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, dan survei. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknis analisis isi atau konten analisis dan pendekatan deskriptif. Konten analisis difokuskan pada pemaknaan isi komunikasi dan simbol-simbol dalam data berupa dokumen. Langkah-langkah analisis isi melibatkan penetapan tema, pemberian makna, dan interpretasi internal. Selanjutnya adalah metode analisis deskriptif yang digunakan untuk merangkum, mengorganisir, dan menggambarkan data secara statistik dengan langkah-langkah pemahaman data, penggunaan ukuran, pemusatan, dan penyebaran, visualisasi data, serta analisis frekuensi. Yang kelima, teknik menjamin validitas data. Teknik yang digunakan untuk menjamin keabsahan data melibatkan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan wawancara dengan narasumber valid seperti pengurus Baitul Mal, pengurus daya, dan santri. Data yang diinput dipastikan valid dengan mengikuti langkah-langkah dan prosedur penelitian. Jadi ini pemaparan ataupun poin-poin daripada judul disertasi kami. Selanjutnya kami bermohon kepada penguji kami untuk memberikan masukan atau kritik sehingga menyempurnakan daripada penulisan disertasi kami di masa-masa yang akan datang. Maka kami kembalikan kepada ketua seminar untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah yang selanjutnya diperlukan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, nanti Pak Fadil dulu ya. Prof kan Boleh. pembaca kan. Yang terakhir Prof. Baik, terima kasih Pak Muhammad Sarifuddin B yang telah menyampaikan poin-poin terkait dengan rencana proposal disertasinya. Selanjutnya kami mintakan tahapan kedua yaitu konfirmasi dan tanya jawab terkait dengan rencana proposal saudara. Untuk yang pertama kami mintakan kepada Bapak Dr. Muhammad Fadli MPD untuk mengkonfirmasi dan bertanya jawab terkait dengan proposal saudara Muhammad Sarifuddin B. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Fadli MPD. Baik, terima kasih kepada pimpinan proposal Prof. Kusdi yang kami hormati, Prof. Bukti.
Saripudin B yang juga kepala Baitul Mal. Iya. Baitul Mal Aceh Singkil. Memiliki diri sendiri. Ya, tapi dia bikin 2 situs, Bro. Nah, jadi multi site. Nah, baik Pak. Jadi kalau udah kepanjangan waktunya diingatkan aja Pak. Nggak apa-apa, mahasiswanya kita batasi. Baik, Pak Saripudin. Ada beberapa yang pengen saya konfirmasi sebenarnya ya, sama ada beberapa syarat. Yang pertama, ini dalam menulis latar belakang masalah, saya sebenarnya ya banyak cara, banyak tipe, banyak model. Saya sebenarnya pada posisi yang nggak ada masalah mau ambil yang tipe mana pun. Yang penting ada rujukannya, ada yang mendahulunya. Nah, tapi pada posisi menjelaskan apa pendidikan, tapi jelasin surga dulu jauh kali nih. Saya cenderung pada yang sistem, tapi nanti didiskusikan lagi dengan komite. Yang to the point aja Pak, to the point apa yang mau dibahas, jadi tidak terlalu bertele-tele. Itu yang pertama dalam penyusunan latar belakang. Yang kedua, konsistensi juga. Saya ulangi lagi bahwa pada posisi tidak masalah sebenarnya pada posisi mau data dulu yang dipaparkan, mau teorinya dulu, itu terserah. Tapi konsisten, maksud konsisten, jangan nanti sudah bicarakan data, itu teori, data lagi teori, ya konsistensinya. Nah, misal dalam konteks ini ya, mungkin yang perlu dibahas pertama mungkin ya, tapi ini boleh didiskusikan dan dibaca-baca lagi. Mungkin misal contoh yang pertama itu tentang pentingnya peranan Baitul Mal. Baru datanya apa yang telah dan sudah dilakukan oleh Baitul Mal, misalnya bantuan kepada siswa sekian dan lain sebagainya. Baru masuk teori pembiayaan, jadi konsisten. Jadi agak enak bacanya. Ya, itu yang pertama. Tentang penulisan latar belakang masalah. Yang berikutnya, Pak. Ya ini teknis ya, banyak yang teknis tapi penting. Ini juga konsistensi lagi Pak. Ada yang pakai Chicago, ada yang pakai APA. Regulasinya apa? Ini baca. IPE. APA. Badinot dah. Sekarang atau Badinot atau Footnote? Kami minta footnote. Enggak, Bapak setahu 2022. 2022 Badinot. Badinot. Iya. Yang APA kan? Iya. Kecuali Ya. di bawah 2022. Nah itu konsisten. Karena ini ada Badinot, ada Footnote. Malah dua-dua ada. Mungkin ini missing itu kalau pustaka. bukan, memang kalau orang baik itu orang baik ya, jadi kasihnya dulu. Tapi kan tidak konsisten, ada Badinot dan Footnote. Ya, jadi ini ada Footnote, ada Badinot. Nah itu saya kira teknis ya, tapi penting karena itu tentang kaidah-kaidah ilmiah, Pak. Nah, kemudian saya mau tanya. Jadi tadi itu Pak, lupa saya bilang apa? Konfirmasi, syarat, tanya. Iya. Apa sebenarnya, bagaimana argumen Bapak dalam menyusun rumusan masalah itu didasarkan oleh apa?
Baik, fokus ke pertanyaannya, kami izin menjawab ya, mengenai kenapa rumusan masalah ataupun apa argumen sehingga menyusun rumusan masalah berdasarkan apa. Sudah barang tentu kami menyusunnya itu dari judul disertasi itu, maka kami ambil dari satu persatu. Sebagaimana judul kami, peran Baitul Mal dalam pembiayaan pendidikan. Maka rumusan masalahnya di sini kami tentu bagaimana peran Baitul Mal dalam membantu pendidikan daya. Selanjutnya yang kedua, persepsi masyarakat ini kami pandang penting kita masukkan di dalam rumusan masalah. Kenapa? Karena belum semua masyarakat itu dalam hal ini muzaki ya, atau pemberi zakat itu sadar untuk menyalurkan zakat itu melalui satu pintu, yaitu Baitul Mal. Sehingga di dalam disertasi kami ini kami merasa perlu merumuskan itu atau memasukkan itu di dalam rumusan masalah supaya dapat diambil oleh pembaca ataupun stakeholder di Baitul Mal itu daripada tulisan-tulisan kami nanti. Begitulah kira-kira jawaban kami, Pak Dr. Muhammad Fadil. Baik, terima kasih Pak. Ya oke. Bang, ini perlu agak diskusi panjang tentang hari ini ya. Karena memang biasanya rumusan masalah itu diambil dari teori. Sama kayak misalnya kalau mau konteksnya teori manajemen keuangan atau pembiayaan, itu kan dia pernah dengar istilah akuntabilitas, transparansi, baru ujungnya efektivitas ya. Cuman nanti memang takutnya malah riset tentang Baitul Malnya gitu. Kalau dia apa nyebut. Sementara ini kan peranan dia pada konteks membantu apa ya, membiayai pendidikan. Ya. Jadi kalau begitu ini banyak responden nanti nih Pak, paling enggak apanya masyarakat ya kan. Oke. Ada teknis sebelah itu lewat tadi Pak. Jadi halaman 20 itu saya kira enggak, dalam kaidah penulisan bahasa Indonesia enggak boleh satu paragraf itu isinya satu kalimat. Karena paling tidak harusnya satu paragraf itu terdiri dari 3 kalimat. Kalimat pembuka, inti, dan itu paling tidak. Itu saya kira dasar. Ya, itu nanti berbeda. Ada beberapa yang saya sudah coret 2 kali atau 3 kali saya temukan. Oke. Kira ini. Kemudian ini Pak, kita langsung masuk. Oke, nah bab 2 Pak, landasan teori ya. Nah, dalam menyusun landasan teori itu saya kira tidak lepas dari prinsip-prinsip filosofis ya. Paling enggak ontologi, epistemologi, aksiologi. Jadi yang pertama itu apa? Ontologi itu apa? Nah, itulah Bapak menjelaskan pengertian mungkin di situ. Kemudian bagaimana epistemologi dalam kajian teori itu mungkin bisa dicari dengan cara bentuk, jenis, misal ciri-ciri pembiayaan pendidikan atau bentuk-bentuk pembiayaan pendidikan, sumber-sumber pembiayaan pendidikan, misal apa-apa. Kemudian tujuan, fisiologinya, manfaat, fungsi, tujuan dari pembiayaan pendidikan. Jadi dia memang lebih komprehensif. Teori yang dibangun itu lebih komprehensif. Nah, itu sarannya. Nah, berikutnya juga ini yang teknis yang ada tadi, misalnya penulisan pengurang kabel dan lain sebagainya. Ya Pak, nanti dibaca lagi panduannya. Kalau dia di bab 3, apakah dimulai dari 1 lagi atau dimulai dari angka 3? Memang teknis Pak, tapi penting.
Kemudian begini Pak, kita masuk bab 3 kajian kajian terdahulu. Jangan ditulis jurnal Muhammad Turmuji. Muhammad Turmuji itu bukan jurnal. Jurnal itu majalah ilmiah. Bagus dibuat kalau mau dia artikel atau penelitian dari Muhammad Turmuji. Jangan jurnal Muhammad Turmuji. Masa majalah ilmiah Turmuji nanti namanya. Ya, itu yang apa itu? Diganti menjadi artikel ya. Artikel atau penelitian aja langsung. Ya. Oke, baik Pak, metode. Saya membaca judul ini seharusnya multi site karena ada 2 lokasi yang Bapak teliti. Tapi di metode saya nggak menemukan analisis lintas situsnya, bagaimana. Itu nanti coba didiskusikan lagi bagaimana yang jelasnya. Kemudian sumber penelitian harus lebih detail. Siapa ya yang mau diwawancarai, apa. Bahkan nanti kalau selesai nanti penelitiannya harus detail, misalnya si pengurus berapa orang. Walaupun nggak, mungkin kalau takut tersangkut etik ya, masalah etik ya mungkin jumlah orang masyarakat sekian orang. Tapi Bapak punya datanya di dalam jurnal. Ya.